Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Yang saya hormati Abdanuf dan Nida selaku pengasuh pesantren Seberkain Lariban Fida, dan yang saya hormati juga dewan-dewan guru yang SMA Al-Quran Lariban Fida, yang saya cintai keluarga saya dan saudara-saudara saya, semoga saya selalu amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel, saya kelas 8 MTS Al-Quran Lariban Anifida. Pada hari ini saya akan mempersiapkan peta majelis saya yang berjudul Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa. Penjelajahan samudra kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra, yaitu laut jalur penting. Laut itu adalah jalur yang penting bagi Indonesia. Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau lautan yang luas. Lautan itu jalur penting bagi manusia untuk perdagangan yang penting. Jadi ada Portugal, Belanda, Inggris, Spanyol yang telah mengubah sejarah Indonesia untuk melewati laut Indonesia. Jadi uang Indonesia itu banyak. Dan yang kedua itu ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Dulu Indonesia itu hidup di bawah kekuasaan bangsa-bangsa asing. Mereka itu mengalami penindasan dan lain-lain. Nah, pemilikan modal asing menjadikan dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia, membawa perubahan sosial dan budaya di Indonesia. Nah, yang ketiga itu perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan penduduk Jepang. Penjajahan bangsa Barat telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Penduduk Jepang pada Perang Dunia Kedua juga meninggalkan dampak baik atau buruk. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Yang lanjut kedua, pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama yaitu perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Itu organisasi itu pergerakan didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan lain-lain. Dan organisasi ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan, dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 itu Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Yes. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tidaklah mudah. Pihak Belanda tidak langsung mengakhiri kemerdekaan Indonesia, mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi pada akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia Syarikat. Ini masih part 1. Oke. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.